Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kejari Payakumbuh memusnahkan barang bukti kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ratusan warga nyaris bentrok saat sengketa lahan perkebunan sawit di daerah Sikabau, Pasaman Barat. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, puluhan ibu-ibu di Padang ikuti lomba malamang. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, puluhan ibu-ibu di Padang ikuti lomba malamang. Meriahkan hari kemerdekaan ke-79 tahun Republik Indonesia, puluhan ibu-ibu mengikuti lomba malamang di Kampung Pinang, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Minggu siang. Mereka dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 dan 5 orang. Mereka harus bekerja sama, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat lamang. Bahan-bahan seperti beras ketan yang telah disiapkan, dimasukkan ke dalam bambu yang sebelumnya diberi daun pisang. Setelah itu ditambahkan santan dan dibakar dengan kayu bakar. Proses pembuatan lamang memakan waktu hingga 3 jam. Lamang menjadi unik karena proses memasaknya tidak dipanaskan dari bawah, layaknya memasak biasa. Tapi, lamang justru dipanaskan dari samping. Agar tidak gosong, lamang harus diputar secara berkala. Lamang menjadi kuliner khas Minangkabau yang hanya dibuat masyarakat di waktu-waktu tertentu. Namun saat sekarang, lamang sudah jarang dibuat maupun dilombakan. Kami cuma untuk menjalin silaturahmi. Dengan cara belamang ini kita berkumpul bersama-sama untuk menghidupkan kembali tradisi Minangkabau. Makanan khas Minangkabau yaitu lamang. Yang lama dilupakan, yang gimana kata ketua kami tadi, biasanya bikin ketupat. Nah, sekarang kita yang tradisi malamang sempat tertinggal. Alhamdulillah dengan acara ini semoga berlanjut untuk kedepannya. Karena kita sudah melihat selama ini yang lomba malamang ini jarang diadakan di tingkat bawah. Karena kalau di kota ada mengadakan, tapi yang lebih tingkat bawah jarang mengadakan. Maka di sini kami mencetus, mungkin baru ini pertama kali tingkat RT mengadakan lomba malamang dalam rangka HUT RI ini. Selain untuk memeriahkan hari kemerdekaan, lomba ini juga untuk melestarikan tradisi Minangkabau. Alfi melaporkan dari Padang. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera pusaka merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Bukit Tinggi berjalan khidmat. Upacara yang dipusatkan di lapangan Wirabraja Bukit Tinggi pada Sabtu pagi pekan lalu, sama dengan yang dilaksanakan di Istana Negara. Pasalnya, Bukit Tinggi mengibarkan duplikat asli bendera pusaka, serta mendapatkan teks proklamasi yang dikirim langsung dari istana. Pelatih Paskibraka Bukit Tinggi menyampaikan bahwa tahun ini Bukit Tinggi mendapatkan teks proklamasi dari istana yang berdampingan dengan teks aslinya di bagian kanan dengan menggunakan ejaan lama. Pengibaran bendera berjalan aman dan lancar, meski lapangan Wirabraja sempat diterjang angin puting beliung 3 hari sebelum perayaan. Kita mendapatkan bendera duplikat sang merah putih dan juga ada teks proklamasi yang dikirim langsung dari istana. Yang itu sudah dilampirkan teks yang asli di sebelah kanan dan teks
yang baru untuk dibacakan sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau teks yang di sebelah kanan dibacakan, ejaannya kan ejaan lama, jadi sulit untuk dibacakan. Jadi untuk kegiatan Paskibraka tahun ini kita sudah melakukannya seperti di Istana Negara. Upacara pengibaran bendera dipimpin oleh Wali Kota Bukit Tinggi. Sedangkan penurunan bendera dipimpin oleh Wakil Wali Kota. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pasukan pengibar bendera berjumlah 54 orang yang merupakan putra-putri terpilih yang diseleksi dari 24 SLTA. Mereka dipercaya mengibarkan bendera duplikat yang hanya ada 3 di Indonesia, yang didatangkan langsung dari istana sebagai bentuk penghormatan untuk Bukit Tinggi yang pernah menjadi ibu kota negara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Jelang penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2024, pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres 50 Kota meningkat hingga 3 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Seperti yang terlihat pada hari Senin, peningkatan jumlah warga yang mengurus SKCK di Sentra Pelayanan Terpadu Polres 50 Kota itu telah terlihat sejak awal Agustus lalu dan diperkirakan akan terus meningkat hingga pekan ketiga Agustus ini. Saat ini jumlah pemohon SKCK mencapai 10 hingga 15 orang per harinya. Sementara pada hari biasanya hanya 2 hingga 5 orang saja. Menurut Kasat Intelkam Polres 50 Kota, meski terjadi peningkatan jumlah pemohon SKCK, pelayanan masih berjalan seperti biasanya. Tidak terjadi antrean panjang ataupun penumpukan warga. Ia juga menambahkan, untuk pengurusan SKCK hanya hitungan menit jika berkas dari pemohon lengkap dan tidak terjadi gangguan jaringan internet. Sampai saat ini di Polres 50 Kota pengurus SKCK sehari itu ada sampai 2 sampai 5 material SKCK per hari. Namun sejak dibukanya pembukaan CPNS itu sampai sehari bisa mencapai 10 sampai 15 material SKCK yang kami terbitkan. Kami dari Polres 50 Kota menyampaikan kepada masyarakat agar menggunakan aplikasi Super App ya. Super App ini memudahkan masyarakat untuk mengurus SKCK. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan atau pencetakan SKCK, polisi menyarankan warga terlebih dahulu mendaftar di aplikasi sebelum datang ke Mapolres. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.